Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana penggugat pengacara ijazah palsu yang selalu menuduh dan memfitnah ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Ternyata kemarin dia meminta dimediasi saja sahabat-sahabat, dan netizen membongkar bahwa pengacara tersebut hanya ingin mencari panggung saja di momen ini dan ingin kantor pengacaranya laris sahabat-sahabat. Wah, parah sekali ya, dan netizen membongkar. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Sudah mengirim surat begitu untuk bersaksi kepada KPU Solo dan juga SMA 6 Solo. Surakarta. Ini respon dari Pak Taufik sebagai penggugat seperti apa? Saya menginginkan di depan hukum itu, subjek hukum itu memiliki kewajiban yang sama menghormati hukum. Salah satu bentuk menghormati hukum, ya dia mestinya mendatangi persidangan besok tanggal 24 hari Kamis di Pengadilan Surakarta sekitar pukul 10 ya. Lantas setiap persidangan ketika para pihaknya lengkap, tentu akan ditanya di situ, para pihak ini mau terus sidang atau mediasi dulu. Nah, tentu itu kita akan ambil mediasi. Salah satu target mediasi kita ya, kalau di dalam pertemuan mediasi itu kita menunjuk mediator, kemudian di situ ditunjukkan fakta-fakta, ya berarti kita menganggap bisa saja nanti gugatan itu saya cabut begitu. Kalau memang fakta-faktanya mengatakan itu asli dan sebagainya begitu. Oke, berarti bisa disebut target utama dari Pak Taufik dan tim ini ke depannya di langkah awalnya ingin menempuh mediasi begitu ya? Mediasi karena itu proses persidangan yang mudah dan mediasi ini kan kalau di dalam bahasa ekonomi ini kan win-win solution. Ya, nggak ada win and lose. Kalau persidangan tetap berlangsung berarti kan ada win dan ada lose. Ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan, yang dikabulkan, ada yang ditolak begitu. Aduh, ada lagi seorang pengacara yang mencari panggung dengan kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Seorang pengacara Solo bernama Muhammad Taufik yang menggugat Bapak Jokowi karena ijazah palsu. Aduh, saya rasa Pak Taufik ini hanya ingin mencari panggung agar supaya kantor pengacaranya dapat laris manis di kota Solo. Tapi sayang, kau akan berbuntut celaka. Kau akan ditahan, melakukan penghinaan dan memfitnah, mencemarkan nama baik Jokowi. Sadarlah, Pak. Semua sekolah, bahkan kampus UGM sudah menyatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi sah asli, dan mereka memiliki bukti-bukti seperti di SMA, memiliki bukti buku induk dan arsip nilai-nilai Bapak Jokowi sejak kelas 1 sampai lulus, memiliki ijazah SMA 6 Surakarta yang dulunya SMPP. Nah, saya rasa sekali lagi cukuplah Pak cari panggungnya. Tidak usah mencari panggung dengan mencemarkan nama baik orang. Bapak Jokowi itu begitu sabar Pak, sabar. Namun kali ini Bapak akan kena batunya. Tunggu saja, Bapak akan siap-siap disidangkan dan dikenakan sanksi penahanan. Fitnah, ya karena kami tidak memfitnah. Apa cerita Bu? Aduh, ibu ini ya bukannya tobat, ya kan, umur udah maghrib masih juga mau diperalat orang. Sayang kalian ini.
ya, perempuan-perempuan berpakaian muslimah tapi dibodoh-bodohi ya untuk berbicara kebohongan. Ibu ini bilang ya, dia mendengar dari Rocky Gerung katanya setelah Rocky Gerung bertemu dengan Bapak Supni Dasko ya, wakil DPR RI, ya kata dia Rocky Gerung bilang ini tidak masuk ya delik fitnah. Masalah ijazah Pak Jokowi nih, katanya orang ini bukan fitnah Pak Jokowi, bukan juga ya mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Bu, yang menentukan nanti ya itu pengadilan, bukan si Rocky. Rocky percaya, udah jelas-jelas dia pembenci Pak Jokowi. Lagipun Bu, ya kau ya bilang ijazah Pak Jokowi palsu. Itu bukan fitnah namanya. Jadi apa namanya Bu? Ayo kau bilang, belajar mengaji kau. Biar kau paham juga agama. Biar kau tahu menghormati ya mantan pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Belajar lagi Bu. Ya mana fitnah mana bukan. Kau menuduh orang ijazah palsu, habis itu bukan fitnah kau bilang. Buat kalian lagi itu laki-laki yang di belakang tuh ya kan. Jangan kalian kasih nenek-nenek bicara. Gak kasihan kalian menambah dosa dia. Dibilang ibu ini, ya, apa yang mereka lakukan, menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, itu bukan fitnah. Bukan juga pencemaran nama baik. Entah di mana ibu ini belajarnya. Ya, menegakkan benang yang basah kau ini Bu. Jadi bilang ibu ini, karena yang terjadi adalah, ya, kenyataannya bahwa Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah aslinya pada saat berhadapan dengan kami. Ya nggak mungkin lah Bu, ditunjukkan ijazah aslinya. Ya Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya sama kalian para pembencinya. Nggak ada manfaatnya juga. Lagipun Bu, ya seorang Joko Widodo punya hak untuk tidak menunjukkan ijazah aslinya kepada kalian. Terus ibu ini bilang ya kan, sementara kata Rizal Padilla ini ya yang selalu teriak-teriak yang mau kincit itu, wakil presiden orang ini. Kata dia, ya kata si Rizal, Pak Jokowi itu menunjukkan ijazah aslinya kepada wartawan. Ya suka-suka hati Pak Jokowi lah. Dia punya hak mau menunjukkan kepada siapapun, mau tidak menunjukkan kepada siapapun. Jadi kenapa kau pula yang masuk campur Bu? Itu nggak ada hak kau di situ Bu. Aku sedih aja nengok nenek-nenek ya kan yang seharusnya udah menikmati hari tua, ya berkumpul sama keluarga, masih juga turun ke jalan, pakaian agamis, jilbab 6 meter, tapi masih juga keluar kata-kata fitnah. Habis itu seolah-olah dia tak memfitnah. Buat seluruh rakyat Indonesia, ya kita ini kalau umur makin tua ya sebaiknya memperbaiki diri, bukan menjerumuskan diri kepada hal-hal yang membuat kita ini ya menanggung dosanya nanti di akhirat. Yang sengsara kita, bukan orang lain. Lagipun dunia ini sesaat, dunia ini sementara, hanya tempat persinggahan. Jadi kalau bisa sebaik mungkin ya berbuatlah kebaikan. Jangan merendahkan orang lain, jangan memfitnah orang lain. Jangan suka membuat kegaduhan. Ya Bu ya, mudah-mudahan kau tobatlah Bu. Gak ada manfaatnya juga. Apa yang kau perjuangkan ini, ya kan? Fitnahan kau kalian ini, ya kan? Itu adalah perbuatan tak baik. Kau ini udah termakan hasutan orang-orang yang tak baik. Sebaiknya pandai-pandailah mencari kawan. Karena apa? Kawan yang baik akan membuat kita ini jadi lebih baik. Kawan yang buruk akan menjerumuskan kita ke jurang ya keburukan yang lebih dalam.